Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1131 sampai tahun 1134. Tidak seorang pun tahu bagaimana Ye Xiuluo dan Kevin Ye bertarung di dalam kantong langit dan bumi. Namun, pemilik rumah dan para tetua di rumah itu bukanlah orang bodoh. Ketika Ye Sura tiba-tiba tampak gila dan mulai mempermainkan hidupnya, kita semua tahu bahwa sudah jelas bahwa Kevin Ye, seorang bocah berbulu, berada di atas angin dalam pertarungan antara Kevin Ye dan Ye Sura. Namun sekarang Kevin Ye dan Ye Xiuluo tidak peduli dengan situasi perang Kevin Ye dan Ye Sura. Mereka sekarang lebih peduli dengan keselamatan mereka sendiri. Saat ini, Ye Xiuluo jelas dalam posisi sekarat bersama semua orang. Selain itu, kantong langit dan bumi yang terus-menerus meledak di langit sangat menakutkan. Itu seperti bom waktu, yang dapat meledak di langit kapan saja, dan kemudian membunuh semua orang yang hadir. Ledakan kepanikan, sekelompok orang berlarian, terlepas dari identitas dan status mereka sendiri. Liu Gongsheng, pemimpin keluarga Liu, adalah pelari tercepat di antara mereka. Sosoknya menyebar seperti angsa liar dan berlari keluar dari tembok istana. Adapun keluarga Ye, Leonard Ye juga berada di belakang. Seluruh orang itu berubah menjadi pelangi, yang tampak seperti anjing yang telah kehilangan keluarganya. Dan para tetua batin itu juga berlari sangat cepat. Mereka merasa seolah-olah mereka dilengkapi dengan roda angin dan api. Hahaha, kalian janin fana masih ingin berlari saat ini. Mimpi. Tidak seorang pun dari kalian yang bisa pergi. Kalian semua akan mati. Di tengah kepanikan, suara-suara terdengar lagi di udara, yang sangat tajam dan ganas hingga mencekik. Namun, di langit, ketika kantong-kantong langit dan bumi tidak akan berhenti berdebar dan akan meledak kapan saja, cahaya kemasan gelap tiba-tiba muncul di seluruh kota kekaisaran. Tas kain Qiankun jatuh dengan keras di tanah kota kekaisaran, dan kemudian dengan cepat bangkit kembali. Itu tampak sangat mengerikan. Kevin Ye Xiao, kamu hanya punya pikiran sekarang. Apakah kamu ingin menghentikanku? Bermimpilah. Meskipun aku tidak bisa bertarung denganmu, aku tidak akan membiarkan orang-orang dari keluarga emas kecil ini merasa lebih baik. Aku akan membiarkan mereka menguburku bersama mereka. Suara Ye Xiuluo semakin ganas seolah-olah iblis dari neraka. Dalam hal ini, Kevin Ye hanya menghela nafas. Ye Xiuluo, kamu ingin menemukan seseorang untuk mati bersama. Aku tidak ingin menghentikanmu. Namun, sangat disayangkan bahwa kamu telah menghancurkan kota kekaisaran yang telah lama berdiri ini, yang memiliki sejarah setidaknya ratusan tahun. Sungguh disayangkan. Ye Xiuluo tercengang dan tertawa, Kevin Ye, aku tidak menyangka bahwa kamu masih memiliki sisi yang penuh belas kasih. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak kejahatan yang telah terkubur di bawah kota kekaisaran selama ratusan tahun. Jika dihancurkan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Kalau begitu, sebaiknya kau coba saja. Aku ingin melihat seperti apa keutamaanmu sebagai Dewa Darah. Pada saat yang sama, suara Kevin Ye tiba-tiba mendengus, lalu cahaya keemasan gelap di langit mulai membungkus seluruh surga dan bumi yang terus mengembang di langit. Tak lama kemudian, bahkan seluruh kota kekaisaran mulai bergetar. Awalnya, hanya ada suara samar, lalu suara nyanyian naga mengguncang seluruh ibu kota. 9 pola naga emas muncul dari segala arah di kota kekaisaran. Mereka tampaknya dipanggil oleh suatu kekuatan. Mereka terus mengayunkan ekor emas mereka dan datang menuju aula harmoni tertinggi. Vena naga kota kekaisaran, apakah ini kekuatan urat naga kota kekaisaran? Tas kain surga dan bumi yang bergelombang itu tiba-tiba terdiam sejenak, tetapi segera, suara pemberontakan Ye Xiuluo terdengar lagi, Kevin Ye, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu dapat memanggil roh naga dari kota kekaisaran kuno ini hanya dengan pikiranmu. Tapi bagaimana dengan ini? Apakah kamu pikir kamu dapat melindungi kota kekaisaran dengan cara ini? Itu hanya angan-angan. Saat ini, suara Ye Xiuluo memiliki martabat untuk mendominasi dunia. Dan Kevin Ye tersenyum ringan dan berkata, pada akhirnya tidak bisa, cobalah untuk tidak tahu. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu hari ini. Di alun-alun aula harmoni tertinggi, tidak ada tawa liar dan tidak ada teriakan gugup. Yang tersisa hanyalah keheningan, seperti kematian. Faktanya, bagi Kevin Ye, kota kekaisaran itu palsu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunda waktu, sehingga orang-orang dari keluarga emas di bawah dapat melarikan diri. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu cara apa yang akan digunakan Ye Xiuluo selanjutnya. Setelah ikan kolam terpengaruh, itu bukan lelucon. Terlebih lagi, fakta telah membuktikan bahwa strategi Kevin Ye berhasil. Pada saat roh naga seluruh kota kekaisaran muncul dan terbungkus dalam tas kain surga dan bumi, orang-orang dari 10 keluarga emas teratas dengan cepat mengungsi dari kota kekaisaran.
Berdiri di batas 2 atau 3 mil di luar kota kekaisaran, pakaian putih, siang hari, dan para tetua lainnya dari gerbang dalam semuanya berkeringat, dan mata mereka tertuju pada kota kekaisaran yang tidak jauh, serta 9 pola naga yang terus-menerus berputar di langit. Ini. Di antara kerumunan, pakaian putih ragu-ragu dan matanya menyipit, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat mengatakan apa yang ingin dia katakan. Pada saat ini, meskipun orang-orang besar dari keluarga emas ini berkumpul di satu tempat, mereka semua bernapas. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka telah keluar dari bahaya, mereka masih merasakan dingin dan ketakutan yang tak terlukiskan di belakang mereka. Namun, dalam ledakan keheningan yang mematikan ini, langit ibu kota kekaisaran dan kota kekaisaran tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kantong langit dan bumi yang melayang di atas kota kekaisaran tiba-tiba mulai pecah, dan cahaya ungu sangat menyilaukan. Bahkan para pejalan kaki di sekitar mulai berhenti. Namun, pola 9 naga kota kekaisaran, yang telah berputar di sekitar kantong kain langit dan bumi, meledak dalam sekejap dan menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah muncul sebelumnya. Kekuatan besar membuat tanah di sekitar kota kekaisaran bergetar beberapa kali, sehingga semua orang di sekitar mulai berteriak. Sementara pakaian putih dan siang hari terus-menerus membelai lengan baju, menyeka keringat di dahi, wajah bahagia dan bertahan hidup. Bagaimanapun, ledakan besar dari Aula Taihe sangat tiba-tiba bagi para pemakan labu yang tidak dikenal, tetapi sangat beruntung bagi orang-orang berpakaian putih yang mengetahui cerita di dalam pada siang hari. Meskipun Aula Harmoni tertinggi telah runtuh saat ini, dampak ledakan pada seluruh ibu kota kekaisaran dan istana kekaisaran tidak besar. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada yang diharapkan oleh orang-orang tua dari keluarga emas. Pada saat yang sama, di permukaan laut ribuan mil jauhnya, di sebuah pulau yang tampaknya terisolasi, di istana yang padat, seorang sosok berjubah hitam tiba-tiba menyemburkan darah dari mulutnya, lalu menyipitkan matanya tiba-tiba, melihat ke arah seluruh pantai timur, dan mendesis dingin, Kevin Ye yang baik, benar-benar Kevin Ye yang baik, sebenarnya sangat kuat. Bagus, bagus, tampaknya dalam beberapa tahun ke depan, aku, Ye Xiuluo, tidak akan terlalu kesepian. Bab 1132. Ibu kota kekaisaran, 49 kota, jantung seluruh timur, juga merupakan tempat nadi naga berada. Secara khusus, kota kekaisaran ibu kota kekaisaran telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan sekarang telah menjadi simbol spiritual seluruh ibu kota kekaisaran dan saksi sejarahnya yang panjang. Di hati orang-orang di ibu kota, kota kekaisaran menceritakan masa lalu yang tak berujung, dan juga menulis legenda yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, ledakan dari kota kekaisaran hampir bergema di seluruh ibu kota, dan runtuhnya Aula Harmoni tertinggi telah menjadi pembicaraan orang-orang di ibu kota setelah makan malam. Beberapa orang mengatakan bahwa itu karena kota kekaisaran dalam keadaan rusak untuk waktu yang lama sehingga Aula Harmoni tertinggi bergoyang karena angin dan hujan dan akhirnya runtuh. Beberapa orang berpikir bahwa itu adalah kota kekaisaran Kinaga telah habis, tidak perlu ada, jadi mereka runtuh. Beberapa orang mengatakan itu adalah pemandangan naga yang naik di atas kota kekaisaran pada hari ledakan. Pada suatu waktu, ada banyak pembicaraan di 49 kota ini. Namun, rumor-rumor ini hanyalah kebohongan dan desas-desus belaka. Kebenaran telah lama tenggelam di Aula Harmoni tertinggi yang terbengkalai dan kota kekaisaran yang sunyi. Dan tenggelam di hati semua saksi. Setelah mengalami pertempuran Tianren Ye Xiuluo dan Kevin Ye, ibu kota kekaisaran, 10 keluarga teratas dari keluarga emas, tampaknya telah berhenti untuk sementara waktu. Keluarga kulit putih diam, keluarga Ye diam, dan keluarga Qin diam. Hampir semua pihak sangat merahasiakan pertempuran di kota kekaisaran, dan mereka tampaknya enggan menyebutkannya. Adapun pertemuan keluarga emas, yang dulunya merupakan acara besar, menghilang untuk sementara waktu, dan tidak ada yang menyebutkannya lagi. Setelah hari itu, seluruh 49 kota tampaknya jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, tetapi tidak seorang pun tahu betapa mengerikannya pusaran air yang tersembunyi di bawah air yang tergenang. Keluarga Bai, keluarga Lin, keluarga Liu, keluarga Ye, klan 4 gerbang, dan 12 tetua gerbang dalam di Aula Harmoni tertinggi pada hari itu, dan kemudian menghilang. Kelompok orang tua ini tampaknya telah jatuh ke babak baru kultivasi, mengabaikan urusan duniawi. Namun, setelah liku-liku ini, di ibu kota kekaisaran, 10 keluarga emas yang terkenal tampaknya telah mencapai babak baru konsensus, yaitu, Kevin Ye benar-benar tidak normal dan pasti tidak dapat diprovokasi. Dalam pertemuan besar 10 keluarga emas teratas ini, yang paling menguntungkan adalah keluarga Ye. Meskipun Menhart Ye meninggal dan kepala keluarga Ye diganti, status keluarga Ye di seluruh ibu kota kekaisaran meningkat secara signifikan setelah pertempuran, dan menjadi keluarga patriarki pertama di ibu kota kekaisaran, dan momentumnya tidak berbeda untuk sementara waktu. Namun, saya khawatir hanya Leonard Ye yang tahu sakit hati dan biayanya. Ibu kota kekaisaran, Bajingshan, kota kekaisaran bawah tanah yang tersembunyi dalam roh naga yang samar. Saat ini, pria berjubah hitam dan topeng perunggu itu sangat marah. Kemarahan itu bahkan langsung membumbung ke langit.
Sampah, sekelompok sampah, idiot, orang bodoh, mengiring keluar pintu bagian dalam. 8 tetua gagal menjatuhkan keluarga Ye. Mereka hanya sekelompok mangkuk nasi. Siapa lagi kalau bukan Ai Qiming yang bersembunyi di kaki Bajingshan saat ini? Memegang telapak tangan Anda, tampaknya Anda dapat mencubit telapak tangan Anda dengan darah. Saat ini, dorongan Ai Qiming untuk membunuh orang tiba-tiba muncul dan melemparkan teko ke tanah. Semprotan air dan keramik bercampur satu sama lain, dan suara jatuh di tanah bergema di seluruh kota kekaisaran bawah tanah. Namun, kemarahan Ai Qiming dapat dipahami. Bagaimanapun, dia telah menatap keluarga Ye selama bertahun-tahun, melihat bahwa dia akan mencapai kesuksesan, tetapi dia masih gagal pada akhirnya. Meskipun dipisahkan oleh topeng perunggu, mata haus darah Ai Qiming masih bersinar dengan cahaya binatang buas di sekitar udara yang padat. Saat ini, di kota kekaisaran bawah tanah yang kosong, selain Ai Qiming, ada seseorang. Orang ini tidak lain adalah Bailin yang berpakaian seperti seorang sarjana. Bailin hari ini berdiri di samping Ai Qiming dan tidak menunjukkan penampilan yang tunduk. Sebaliknya, dia tertawa getir dan berkata, ini benar-benar saatnya, ini takdir. Di puncak daftar, kami merencanakan dengan sangat hati-hati sehingga kami tidak ragu untuk mendorong Lin Tiancheng, orang tua itu, untuk menarik 8 ahli dari keluarga Bai, keluarga Lin dan keluarga Liu, tetapi masih gagal memenangkan keluarga Ye. Menurut pendapatku. Mendengarkan kata-kata frustrasi Bailin, Ai Qiming tiba-tiba berbalik dan berteriak, apa yang ingin kamu katakan? Dimarahi oleh Ai Qiming, Bailin takut untuk diam dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Karena saat ini, Bailin telah merasakan niat kuat Ai Qiming untuk membunuhnya di sekujur tubuhnya. Secara tidak sadar, Bailin mengambil langkah mundur. Tetapi saat ini, Ai Qiming terperangkap dalam amarahnya sendiri, sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Yah, Kevin Ye, ini Kevin Ye lagi. Aku tahu anak ini bukan lampu hemat gas. Ah, aku tahu anak ini akan terus-menerus berbuat jahat padaku. Awalnya, aku seharusnya mengerahkan semua ahli dalam daftar naga dan harimau untuk menyelesaikan masalah anak ini. Bukannya dia telah menjadi masalah besar bagiku sekarang. Bailin tanpa sadar mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah kukatakan sejak lama, aku tidak tahu apa yang kukatakan. Saat dia mengatakan ini, Ai Qiming berubah menjadi angin yin dan datang langsung ke sisi Bailin. Dia berkata, apakah kamu ingin membujukku untuk menyerah memulihkan negara, dan menyerah memotong keluarga Ye? Bailin dengan cepat mundur 2 langkah, menundukkan kepalanya dan berkata, puncak daftar, sebenarnya, ini tidak seharusnya kukatakan. Tetapi sekarang Tommy Ye berada di puncak keluarga. Menurut bawahannya, hubungan antara dia dan Kevin Ye sangat luar biasa. Sekarang Kevin Ye tidak berani memprovokasi orang-orang tua itu dengan mudah. Jika kita ingin memprovokasi dia. Kata-kata Bailin tidak berlanjut, hanya sedikit rasa takut yang dipikirkan Ai Qiming. Namun, Ai Qiming mencibir dan mendengus, bagaimana dengan memprovokasi dia? Dia hanya seorang anak muda yang masih bayi. Apakah benar-benar lelucon bahwa aku takut dia tidak akan menjadi yang teratas dalam daftar naga dan harimau? Meskipun Ai Qiming berkata demikian, matanya, yang tersembunyi di balik topeng, sedikit bergetar. Jelas bahwa dia ketakutan. Namun di depan bawahannya dan di depan Bailin, Ai Qiming tidak akan menunjukkan rasa takutnya. Dari kecil hingga besar, selama itu yang ingin aku lakukan, aku tidak pernah tidak dapat melakukannya. Bagaimana dengan kultivasi tingkat tinggi? Aku memiliki harta yang sangat besar yang ditinggalkan oleh keluarga Aixin Jueluo. Aku tidak percaya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuat Kevin Ye ini. Kemudian Ai Qiming melambaikan tangannya dan berkata, Bailin, perintahkan untuk menghubungi semua kelompok pembunuh di dunia atas nama daftar naga dan harimauku, termasuk orang-orang dari Aula Surah dan Kuil Matahari. Aku akan membunuh Kevin Ye dengan segala cara. Hanya dengan membunuhnya, aku dapat memiliki kesempatan untuk menghancurkan keluarga Ye dan mencapai keinginanku yang belum pernah aku capai dalam separuh hidupku ini. Mendengarkan kata-kata Ai Qiming, Bailin awalnya tertegun, lalu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, yang teratas dalam daftar, aku akan pergi sekarang. Perlahan, sosok putih Bailin mulai menarik diri dari kota kekaisaran bawah tanah yang gelap. Ai Qiming kembali duduk di singgasana di tengah kota kekaisaran, dan mulutnya sedikit terangkat dan berkata, Kevin Ye, karena kamu sudah sangat usil, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kamu adalah batu sandungan bagiku setiap hari di dunia ini. Kali ini aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhmu. Hanya ketika kamu mati, aku dapat menaklukkan keluarga Ye dan membiarkan keluarga Aixin Jueluo mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Bab 1133. Di bawah pengepungan keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu, keluarga Ye meninggal karena menhart Ye dan mengganti tuannya. Namun, itu adalah hasil terbaik bagi keluarga Ye.
Jika Markus Ye bukan ayah dan anak yang tidak normal, keluarga Ye tidak akan begitu nyaman hari ini. Meskipun Leonard Ye telah pensiun dari panggung sejarah keluarga Ye, Tommy Ye, bagaimanapun juga, adalah kepala keluarga Ye yang baru dan karakter kecil dari keluarga Ye. Oleh karena itu, tidak ada cara atau prestise yang cukup. Oleh karena itu, Leonard Ye tidak terburu-buru untuk pergi ke gunung belakang keluarga Ye, tetapi terus tinggal di keluarga Ye untuk membantu cucunya selama beberapa waktu. Setelah pertemuan keluarga emas, ibu kota kekaisaran dari 49 kota tiba-tiba berubah dari berisik menjadi tenang, dan itu adalah jenis kedamaian yang ditakuti orang-orang. Saat ini, keluarga-keluarga lainnya di ibu kota kekaisaran mulai berhibernasi dengan tenang, hanya keluarga Qin yang tampaknya masih belum tenang, merencanakan sesuatu. Namun, ini juga merupakan niat yang tepat. Lagi pula, jika dibandingkan dengan keluarga lain, keluarga Qin tidaklah biasa-biasa saja. Meskipun ia disebut sebagai yang pertama dari 10 keluarga emas di ibu kota kekaisaran, pada kenyataannya, Qin Haitong, kepala keluarga Qin, juga memegang posisi sebagai 5 keluarga timur ke-9. Oleh karena itu, di mata Qin Haitong, ia tidak hanya bertanggung jawab atas keluarga Qin, tetapi juga bertanggung jawab atas seluruh dunia. Tentu saja, jika dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya, keluarga Qin juga sangat kecil. Ambil contoh tempat ini, tidak peduli keluarga Lin, keluarga Bai, atau keluarga Ye, mereka semua memiliki rumah bangsawan mereka sendiri di 49 kota. Namun, keluarga Qin berbeda. Keluarga Qin hanya memiliki satu villa setengah gunung yang terisolasi selama 3 generasi. Untungnya, villa itu juga dekat dengan gunung dan sungai, dan pemandangannya bagus. Kalau tidak, keluarga nomor 1 dari keluarga Qin akan terlalu kumuh. Pada saat ini, saat matahari terbenam, Qin Haitong tidak tinggal di gedung ibu kota kekaisaran seperti biasa, tetapi pulang lebih awal. Di taman belakang keluarga Qin, Qin Haitong dan Charlie Qin sedang minum teh sambil membelakangi matahari terbenam. Saat ini, ekspresi Charlie Qin sangat kaya, memegang secangkir teh, wajahnya aneh, terkejut, tidak dapat dijelaskan, dan akhirnya ekspresi ini berubah menjadi desahan dan desahan. Sebaliknya, Qin Haitong menyipitkan mata dan terkekeh, "Xiao Chuan, ada apa denganmu? Sepertinya ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu." Dewan keluarga emas telah berakhir dan situasi ibu kota kekaisaran telah mereda. Apa yang bisa kamu khawatirkan sekarang? Charlie Qin tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Dia menerima perkataan kakeknya dan berkata, "Kakek, situasi di ibu kota kekaisaran sudah mereda." Dengan tekanan kuat Kevin Ye, dia ingin datang ke keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu. Hanya saja kamu khawatir dengan Kevin Ye." Qin Haitong sepertinya melihat pikiran cucunya sekilas dan berkata sambil tersenyum. Meskipun Charlie Qin sangat enggan mengakuinya, dia tetap mengangguk. "Ya, aku tidak mau mengakuinya, tetapi aku harus mengatakan bahwa aku benar-benar khawatir dengan Kevin Ye." Kemudian Charlie Qin menghentikan suaranya, meminum cangkir teh di tangan dan berkata, "Kakek, sejujurnya, Kevin Ye dan aku sudah saling kenal sejak lama. Kurasa aku mengenalnya dengan sangat baik, tetapi menilai dari situasi di Aula Taihei hari itu, sepertinya pemahamanku tentangnya masih jauh dari cukup. Dia berada ribuan mil jauhnya. Sebuah ide ilahi dapat memaksa Master Legendaris Kuil Sura untuk meledak. Saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya di masa depan." Pengawasan dan keseimbangan. Mengapa pengawasan dan keseimbangan? Qin Haitong menyipitkan mata ke arah Charlie Qin dengan rasa ingin tahu. Charlie Qin tampak terkejut dan berkata, "Kakek saya tidak jelas. Meskipun saya adalah anggota keluarga Qin, saya membenci keluarga bangsawan. Saya berharap agar tatanan seluruh timur dapat dikembalikan ke jalur hukum yang normal dan memutus semua keluarga bangsawan. Saya telah bekerja keras untuk ini. Tetapi sekarang saya merasa bahwa saya tampaknya semakin jauh dari tujuan ini, jadi saya sangat terjerat." Untuk lebih spesifik, Qin Haitong tidak menyerang antusiasme Charlie Qin, tetapi melanjutkan. Charlie Qin menghela napas, "Kakek, sekarang aku, dan bahkan seluruh pedang biru, jika kita ingin sepenuhnya memotong keluarga bangsawan di timur dan membiarkan tatanan seluruh timur kembali ke jalur normal, kekuatan kita masih jauh dari cukup. Jadi aku memilih untuk menggunakan kekuatan Kevin Ye untuk mencapai tujuan ini. Tetapi sekarang aku semakin menemukan bahwa aku tampaknya telah melepaskan iblis. Meskipun Kevin Ye tidak memiliki hati yang buruk, dia selalu tidak terkendali, keras kepala, dan bebas. Begitu kekuatannya tidak dapat diperiksa dan diseimbangkan, bahkan jika aku memotong seluruh keluarga bangsawan timur, itu masih tidak akan dapat mencapai tatanan timur yang aku inginkan. Maka Kevin Ye akan menjadi rintangan dan penghalang terbesarku di depanku, dan aku tidak dapat melewatinya." Mendengarkan kata-kata Charlie Qin, mata Qin Haitong tiba-tiba berbinar dengan cahaya, dan kemudian dia tertawa. Charlie Qin tidak mengerti jalannya, "Kakek, apakah yang aku katakan salah?" Qin Haitong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu benar. Aku senang kamu bisa melihat sejauh ini di usiamu." Kemudian Qin Haitong berkata, "Tapi Xiao Chuan, untuk ide-idemu,
tujuanmu, dan sikapmu terhadap seluruh keluarga Oriental, kakekku hanya bisa memberitahumu 4 kata. Jika kamu memahami 4 kata ini, kamu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Tolong beri aku nasihatmu. Charlie Qin bertanya dengan hormat. Qin Haitong berkata kata demi kata, biarkan saja. Biarkan saja. Charlie Qin bingung. Ya, begitulah. Tidak peduli Kevin Ye atau keluarga bangsawan, karena mereka ada di dunia ini, ada alasan untuk keberadaan mereka. Yang perlu kamu lakukan bukanlah menyingkirkan mereka, tetapi membimbing mereka ke jalur yang benar. Di jalur alami, itu sudah cukup. Kemudian Qin Haitong tiba-tiba berdiri dan berkata kepada matahari terbenam, Xiao Chuan, sebenarnya, operasi dunia tidak pernah diubah oleh kehendak manusia. Sama seperti matahari terbit dan terbenam ini, ketika dia terbit dan ketika dia terbenam, dapatkah kamu terikat pada kematian oleh aturan dan peraturan? Ini. Charlie Qin ragu sejenak dan berkata, tidak. Yaitu, jika suatu hari, sebuah kata, sebuah hukum, sebuah peraturan benar-benar dapat membalikkan alam semesta, matahari, bulan, dan bintang-bintang, kamu akan menemukan bahwa musuhmu yang sebenarnya adalah dirimu sendiri. Karena kamu berada di atas hukummu sendiri. Apa yang kamu lakukan akan tetap tidak ada artinya. Haha, langit dan bumi itu sama. 4 kata sederhana itu tidak sesederhana yang kau kira. Atas kata-kata misterius Qin Haitong, Charlie Qin mengangguk, tetapi masih bingung. Sebaliknya, Qin Haitong, lelaki tua yang dikenal sebagai orang ke-9 dari timur, tidak memberi cucunya banyak waktu untuk berpikir dan mengerti. Ia berbalik dan berkata, Xiao Chuan, daripada berfokus pada hal-hal yang tidak masuk akal dan mustahil ini, lebih baik fokus pada masa kini, yang mungkin lebih bermakna. Di masa kini, apa maksud kakek? Charlie Qin bingung sejenak, tidak tahu mengapa harus bertanya. Qin Haitong, dengan senyum tipis dan jari kelingking, menunjuk bukan ke tempat lain, tetapi ke selatan ibu kota kekaisaran, 49 kota. Charlie Qin rauh dengan dingin mendesis, kakek maksudnya Jiangnan. Ya, itu Jiangnan. Sekarang situasi di Yunan Selatan telah tenang, seluruh timur tinggal di selatan Sungai Yangtze. Pangeran Jepang telah berada di Jiangnan untuk waktu yang lama. Sudah waktunya untuk mengirimnya kembali. Kata-kata Qin Haitong tidak ringan atau berat, dan Charlie Qin adalah fokus dari keanggunan kepala. Kakek, jangan khawatir. Aku akan menangani roda Beiming sendiri. Ketika pasukan utama pedang biru kembali dari Yunan Selatan, aku dapat memimpin mereka ke selatan Sungai Yangtze. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang ambisius ini membawa bencana ke tanah timur kita. Qin Haitong tersenyum dan menganggukkan kepalanya, aku sangat lega kau pergi. Setelah itu, Qin Haitong tersenyum lebar dan berbalik menghadap matahari terbenam dan pergi perlahan. Charlie Qin adalah satu-satunya yang tersisa di taman belakang keluarga Qin. Wajahnya mendung dan tidak yakin. Dia tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Bab 1134. Di sebelah selatan Sungai Yangtze, dekat laut. Saat matahari terbit di timur, sinar matahari mulai menyebar dari kota di langit. Cahayanya sangat lembut dan tidak menyilaukan. Sangat nyaman untuk menyinari orang, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Di halaman depan kota langit, Michael Liu dan Howard Zhang duduk berhadapan, minum kopi dan makan sarapan yang disiapkan oleh Liu Nanrong. Mereka tampak sangat nyaman dan menikmati kehidupan yang santai. Sambil mengangkat kakinya, Michael Liu melihat kembali ke lantai 3 kota langit, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Haosi, hari apa hari ini? Howard Zhang menggoyangkan cangkir kopi di tangannya, mengerutkan kening, berpikir dan berkata, seharusnya sudah hari ke-7. Oh, sudah 7 hari. Waktunya sangat cepat. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara iparku untuk menutup kali ini. Michael Liu menundukkan kepalanya, dan ekspresinya tampak agak tertekan. Tetapi Howard Zhang tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Lao Liu, kurasa kau tidak perlu khawatir. Kakakku Ye sudah mengatakannya sebelum menutup pintu. Kali ini akan menjadi 10 hari setengah bulan, dan jika lebih lama, aku khawatir akan menjadi sekitar setengah tahun. Michael Liu menghela napas pelan dan berkata, kakak iparku juga sangat baik hati. Sudah 1,5 tahun sejak kakak iparku dikurung selama 1,5 tahun. Untungnya, kepala sekolah Jiang mendukungnya. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan jika dia memancing selama 3 hari dan mengeringkan jaring selama 2 hari. Sekolah. Howard Zhanglang berkata sambil tersenyum, aku berkata Lao Liu, jangan menggodaku. Apakah kau masih peduli untuk pergi ke sekolah karena status Ye saat ini? Aku khawatir itu sudah lama terlupakan. Michael Liu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, ini juga benar. Sejak penutupan pertemuan keluarga emas di ibu kota kekaisaran, Kevin Ye telah dalam keadaan tertutup. Sudah seminggu sejak saat itu. Kecuali Lin Sailing, tidak ada yang tahu mengapa Kevin Ye menutup diri. Mungkin itu karena pertempuran antara surga dan manusia antara Ye Sura melukai vitalitas Kevin Ye, atau pertempuran tak terlihat itu membuatnya mengerti dan mulai mempelajari kultivasinya sendiri.
Bagaimanapun, tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu Michael Liu atau Howard Zhang. Ketika kedua tuan muda itu melihat kembali ke ruang pelatihan di lantai 3 kota langit, sosok seperti listrik menyala dari luar kota langit. Michael Liu dan Howard Zhang awalnya tertegun, tetapi mereka tidak terkejut. Melihat pengunjung itu, Liu Ming berkata, "Aku berkata, Laoba, apakah kamu tidak merasa lelah ketika kamu berbalik dari dalam ke luar tembok, dan kemudian dari luar ke dalam? Ini dari langit tembok kota untuk melintas ke tidak ada orang lain, itu adalah Laoba Lin Hai." Saat ini, Lin Hai masih membawa mayat di tangannya, yang semudah membawa ayam. Tidak marah pada Michael Liu satu mata, 8 tua Lin Hai adalah gelombang, tubuh itu dilemparkan di bawah kaki Michael Liu. Michael Liu segerai, ekspresi jijik. Howard Zhang di sisi lain berkata sambil tersenyum, 8 tua, apakah ini nomor 1? Lin Hai berjalan maju dengan dingin dan berkata kepada Michael Liu dan Howard Zhang, ini yang ke-11 dalam beberapa hari ini. 11. Haha. Pada saat itu, Howard Zhang berkata sambil tersenyum meremehkan, orang-orang ini benar-benar gigih, satu persatu, aku tidak tahu dari mana orang-orang yang putus asa ini datang. Michael Liu tidak mengatakan apapun tentang keraguan Howard Zhang. Sebaliknya, Laoba melangkah maju beberapa langkah dan duduk di meja tanpa basa-basi. Belajar dari penampilan Michael Liu, dia mengangkat kakinya dan berkata, mereka memang penjahat. Aku baru saja menerima berita dari jalan bahwa orang-orang dari daftar naga dan harimau telah keluar lagi dan menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan semua organisasi pembunuh di dunia untuk meminta kepala tuan mereka. Daftar naga dan harimau. Howard Zhang tertegun, dan Michael Liu berkata sambil tersenyum, Laoba, bukankah itu organisasi tempat kamu dan Feng Tianjiao awalnya tinggal? Ya. Mereka mulai membuat gelombang lagi. Howard Zhang mendengus dingin, dengan cara meremehkan, masih menginginkan kepala leher kakak laki-laki daunku, aku pikir orang-orang ini berpikir hidup mereka panjang. Ini adalah saudaraku Ye yang tertutup. Kalau tidak, cepat atau lambat aku harus memberikan daftar naga dan harimau omong kosong ini ke seluruh panci. Mendengarkan kata-kata Howard Zhang, ekspresi Laoba Lin Hai juga aneh dan bersemangat, aku ingin berharap agar Tuan bisa keluar dari bea cukai lebih awal. Ai Qiming, orang ini, sudah lama ingin menyingkirkannya sendiri. Tampaknya menyebutkan daftar naga dan harimau, ekspresi Laoba Lin Hai adalah ledakan kemarahan, yang disebut ekspresi bahwa dia ingin memotong Ai Qiming sendiri. Liu Ming menceritakan kisah bahwa Laoba terlihat seperti ini, dan dia tidak bisa menahan tawa, oke, Lin Hai, kita semua tahu bahwa kamu dan Ai Qiming memiliki perseteruan. Tetapi karena saudara iparku belum menyentuh Ai Qiming sekarang, ada alasan untuknya. Kurasa kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Lin Hai menghela nafas tak berdaya pada awalnya, dan kemudian terdengar suara teredam di antara lubang hidungnya, yang kedengarannya sangat tidak diinginkan. Faktanya, di kota langit saat ini, bukan hanya Lin Hai dan Feng Tianjiao yang memiliki perseteruan berdarah yang mendalam, tetapi juga sekelompok orang yang saling mengepalkan tangan dan saling menggosok telapak tangan untuk menginginkan ibu kota Dewa Utara. Orang-orang ini bukan orang lain, tetapi 18 macan tutul terbang dan Sirius yang dipimpin oleh Li Ping dan Tu Gang serta Tu Meng. Orang-orang ini tidak lagi berada di manik-manik kekacauan Kevin Ye, tetapi berlatih di halaman belakang kota langit. Sekarang Li Ping Tu Gang Meng, orang-orang ini hampir tidak dapat berhenti setelah pembunuhan di Yunnan Selatan. Selain berlatih, mereka berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam pada keluarga Liu. Oleh karena itu, seluruh kota langit sangat menakutkan untuk sesaat. Saat ini, ada keheningan antara Michael Liu, Howard Zhang dan Laoba Lin Hai di halaman depan kota langit. Setelah keheningan, Michael Liu memimpin dengan berkata, ayo, biarkan aku mengatakan Laoba, atau jangan bicarakan hal-hal buruk ini. Kita bertiga harus membicarakan beberapa hal yang menyenangkan. Jika kita membenci ini, kita akan cepat tua. Howard Zhang terkekeh dan berkata, hal yang menyenangkan. Misalnya. Sambil berbicara, mata Howard Zhang beralih ke Michael Liu. Michael Liu menyipitkan mata dan tersenyum. Dia berkata dengan misterius, misalnya, ada beberapa siswi di sekolah yang cantik. Misalnya, akhir-akhir ini kamu telah merayu beberapa gadis kecil, sehingga kamu dapat memiliki selera topik. Melihat penampilan Michael Liu sebagai Yede, Howard Zhang dan Laoba Lin Hai hampir menoleh ke belakang pada saat yang sama, dan menatap Michael Liu dengan satu mata, tidak melakukan bisnis. Namun, ketika 3 orang di halaman depan kota langit saling bercanda, sesosok di taman tidak jauh dari sana dengan setelan jas datang dengan tergesa-gesa, dan penampilannya tampak sangat cemas. Melihat pengunjung itu, Liu Ming terkekeh dan bercanda, hei, bukankah ini Bos Sue? Kamu tamu yang langka, tamu yang langka. Bos Sue dalam Michael Liu bukanlah orang lain, tetapi Sue Changkong, bos dan CEO perusahaan.